Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita bahas secara mendalam Itel City 100. Ini ada dua varian ya, ada yang 6GB RAM atau yang 8GB RAM yang gue punya ini. Harganya mulai dari 1,2 juta. Lo bisa cek aja link deskripsi video kalau pengen beli HP ini di mana. Yang pasti dengan harga 1,2 juta, nggak perlu lagi lah nonton video reviewnya. Ya tapi kalau mau tetap lihat ya nggak apa-apa sih, nggak dipaksa. Lihat aja nih desainnya. Untuk HP harga sejuta tipis udah berkesan minimalis, udah nggak so keren so gaming, udah nggak so boba-bobaan, cakep simple kayak HP mahal dengan bodi polikarbonat. Yang finishingnya tuh mirip kaca frosted dan tampilan bagian kameranya juga manis simple gayanya. Frame bodinya juga nggak dibikin asal datar aja, tapi dikasih ujung yang membulat, jadi bikin kalau digenggam tuh nggak berasa tajam bersudut. HP ini juga mengumpulkan semua lubang konektor di sisi bawah, konektor charger dan konektor earphone. Nggak bakal berantakan kalau dua-duanya dicolok kabel. Pokoknya kalau untuk desain body ini udah cakep mantep ya, walaupun kalau ngeliat desain depannya ya, ini tuh ya sesuai sama harganya sih, karena dia tuh emang HP harga kelas juta tipis ya. Layarnya masih layar yang pakai water drop dan bezel bawahnya juga masih cukup lebar. Tapi overall untuk secara desain, secara harga 1,2 juta, ini udah oke banget sih kalau gue bilang. Apalagi HP ini tuh udah dikasih perlindungan sertifikasi IP64 rating. Jadi nggak perlu khawatir kalau seandainya gerimis mengundang atau hujan datang, HP masih aman kebasahan. Yang penting nggak kerendam kebanjiran. Yang paling gokil sih kualitas layarnya nih. HP ini tuh nggak berasa kayak HP kelas harga 1 jutaan. Berasa kayak layar HP yang lebih mahal. Emang sih layar yang ukurannya 6,75 inch ini masih pakai panel IPS. Terus resolusinya cuma HD Plus doang. Tapi layarnya ini udah dikasih refresh rate 90Hz ya. Jadinya berasa lebih smooth. Terus juga tampilan layarnya tuh nggak kekuningan, nggak kebiruan. Udah enak nyaman di mata dan kelihatan warnanya tuh detail dan jernih banget. Di bawah cahaya matahari juga masih kelihatan, masih bisa buat balas-balas pesan. Cuma seperti HP murah lain sih, layarnya tuh cuma bisa ngenalin 5 sentuhan bersamaan aja. Tapi tenang aja, responsif kok, nggak pakai delay-delay kalau buat main game. Untuk sektor suaranya sendiri, HP ini tuh kalau pakai earphone ya, udah berasa surround karena ada fitur DTS Audio, Digital Theater System. Tapi kalau dari speakernya langsung, ya berasa mono, karena emang speakernya cuma satu single di sisi bawah aja, nggak ada speaker kedua. Dan untuk suaranya sendiri ya, kalau misalkan volumenya tuh disetel 100% gitu, volume mentok maksimal, suaranya tuh dominan vokal banget. Dan berasa flat aja gitu suaranya. Kayak gini, sampel suaranya. Dan walaupun yang gue sebutin ini bukan kekurangan ya, karena di kelas harga 1,2 juta, HP ini tuh masih belum ada sensor NFC. Jadinya HP ini tuh nggak bisa buat cek saldo atau top up e-money sendiri. Tapi HP ini punya sensor RDA Blaster. Yang HP mahal juga belum tentu ada. Yang bikin HP ini bisa ngendaliin TV, AC, dan perangkat lain yang butuh remote berbasis infrared. Posisi sensornya di bawah kamera tentunya. Sensor dasarnya juga lengkap banget, jadi penggunaan HP ini tuh berasa nyaman banget. Kayak sensor sidik jari, ada di sisi samping. Posisinya tuh bener-bener natural dan sekali tap aja langsung layar kebuka. Sensor cahaya untuk ngatur kecerahan layar otomatis juga ada. Sensor magnetik buat kompas juga ada, dan sensor gyroscope juga ada walaupun masih software, masih virtual gyro. Kalau buat GPS navigasi pakai Google Map gitu, ini juga udah cepat baca lokasinya. Dan untuk tingkat akurasinya, kira-kira tuh beda sekitar 10 meter ya dari lokasi asli kita. Masih oke sih, yang penting nggak hilang-hilang atau geser-geser jauh aja kalau gue bilang. Oh ya, HP ini slot kartunya masih triple ya. Punya dual SIM slot dan micro SD slot sendiri. Jadi lo bisa pasang dual SIM dan micro SD berbarengan. Nggak perlu ada yang ditinggalkan. Dan untuk performanya di kelas harga 1 juta tipis, ini bener-bener mantep abis. Kalau gue bilang ya, merek lain mah lewat. Ya karena HP ini pakai Unisoc T7250 yang biasa dipakai HP kelas harga di atas 1,5 juta. Ditambah storage-nya udah UFS 2.2. Jadi bikin loading aplikasi besar dan baca data ukuran besar lebih cepat. Performa HP ini yang gue rasain ya berasa lebih mahal daripada apa yang gue bayar. Bener-bener berasa puas gitu buat performanya. Lihat aja nih, buat main game Mobile Legends bisa di grafis map ultra dengan frame rate high. Aman lancar banget, nggak pakai nge-lag sama sekali selama main. Tapi gue nggak tahu ya, untuk real frame rate-nya berapa. Yang pasti selama main stabil performanya. Rasanya sih kayak stabil di 60 fps gitu ya. Cuma sayang berasa panas aja pada saat dipakai main lebih lama, sekitar 15-20 menit itu udah berasa di atas 45 derajat waktu gua ukur, waktu gua cek ya. Tapi dipakai main sampai berjam-jam juga masih aman, nggak kendor performanya.
Nah, kalau buat main game PUBG Mobile, bisa jalanin game di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Dan yang lo lihat ini, gue mainnya di Balance Ultra ya. Dan beneran stabil lancar loh, nggak berasa ada drop frame sama sekali saat main. Ini kalau FPS counter aktif, kayaknya bakal nunjukin di atas 35 FPS ya, sekitar 35-40 FPS gitu. Dan untuk suhunya juga masih agak panas ya, tapi nggak pakai banget. Cuman 42 derajat aja. Bukan cuma performa gamingnya aja yang kencang, tapi untuk fitur gamingnya juga amazing. Karena HP ini tuh punya fitur yang namanya bypass charging. Jadi kalau lagi main game baterai low, tinggal aktifin fitur ini aja sambil di charge. HP nggak akan meleduk kepanasan. Karena power HP langsung dari charger, bukan dari baterai. Dan ngomongin baterai, ini kapasitasnya lebih besar dari HP-HP standar zaman now. Ini udah 5200 mAh. Dan waktu gua tes ya di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi, tetap pakai SIM card juga. Dipakai buat main Mobile Legends sejam tuh baterainya berkurang 15%. Buat scrolling TikTokan selama sejam, baterainya juga cuma berkurang 7-8%. Segitu masih standar irit loh kalau gue bilang. Dan kalau untuk ngecharge-nya juga ini udah nggak pakai lama-lama banget, karena ngecharge-nya dia udah 18 watt. Mau di-charge pakai charger bawaannya atau charger yang lebih cepat gitu ya, sama aja sih kecepatannya. Dalam sejam tuh udah bisa ngisi sampai 41%, dan dalam 2 jam bisa terisi 77%. Tapi nggak sampai 3 jam ya kalau buat penuh 100%. Secara software, itel City 100 ini tuh masih Android 14. Jangan ditungguin ya untuk update Android 15-nya atau berapa kali update Android-nya gitu. Nggak usah ditungguin. Syukur dapet, kalau nggak dapet ya udah nggak apa-apa. Yang penting HP ini tuh bukan Android Go Edition ya, kayak HP murah merek lain. Ini udah Android full. Fiturnya juga banyak banget, dan yang bikin heran adalah ini nih. Udah AOD, Always On Display. Padahal layarnya IPS. Ya, tapi cuma 10 detik doang. Menarik kan? Kita tinggal tap 2 kali aja buat ngintip ada notif yang masuk apa gitu. Nggak perlu ribet-ribet buka kunci HP. HP ini juga punya fitur dynamic bar yang munculin animasi notifikasi dari kamera depan. Di area kamera depan kalau kita lagi ngecharge, lagi putar musik, dan juga saat lagi jalanin beberapa fitur lain. Ada juga fitur dual app untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting di HP ini. Jadi bisa 2 WhatsApp account ya, bahkan 3 sama WhatsApp bisnis. Ada fitur Kids Mode juga ya kalau kita mau kasih HP ke anak kecil supaya terpantau dan terbatas aksesnya, dan juga ada timernya. Ada fitur landscape display juga yang bikin layar nampilin jam digital kalau kita lagi ngecharge dan HP posisinya lagi landscape kayak gini. Dan banyak lagi fitur spesial lainnya yang bisa lo cobain kalau udah beli HP ini. Dan di kelas harga 1 juta tipis ya, buat bagian kameranya juga ini berasa mantep abis untuk kelas harganya. Performa kameranya beneran di atas harga yang kita bayar. Paling atas ini adalah kamera utama ya, 13 megapiksel dengan bukan lensa f1.85. Yang di bawahnya itu bukan kamera, tapi infrared sensor. Dan untuk foto selfie ada kamera depan 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya udah bagus banget loh untuk kelas harga sejuta lebih dikit. Jernih, detail, dan HDR-nya jalan banget. Selama di kondisi cahaya yang cukup, hasilnya pasti mantap. Kalau hasil foto kamera belakangnya ya kayak gini. Udah bagus banget sih kalau gue bilang. Warnanya tuh terasa natural ya. Cuma warna merah pada bunga aja yang kadang agak dangdut warnanya. Sisanya sih cakep banget. Detail warnanya dan HDR-nya juga bagus ya. Oke banget lah untuk HP kelas harga sejuta lebih dikit. Kalau mode malamnya juga surprisingly udah bagus. Nggak kayak film horor. Foto-foto lampu tuh terasa dan kelihatan detail bagian lampunya. Nggak over bright. Ya walaupun bagian gelap berasa masih banyak noise-nya. Tapi segini udah bagus sih kalau gue bilang. Ya cuma masih sesuai harga ya kalau untuk rekaman videonya. Mau kamera depan ataupun kamera belakang belum ada stabilisasinya. Masih goyang-goyang kalau buat rekam video. Kayak gini hasil rekaman videonya. HP 1,2 juta rekaman video kamera depannya kualitasnya kayak gini. Kalau menurut lo segini stabil nggak? Kalau untuk dynamic range ya jangan dinilai ya. Karena ini HP kelas harga 1,5 juta, 1,5. Di bawah 1,5 juta. Jadi dynamic range-nya ya kacau kayak gini. Tapi segini menurut lo udah bagus atau belum? Kita cobain ya buat kamera belakangnya kayak gimana. Dan kayak gini perekaman video pakai kamera belakang. Menurut lo segini stabil nggak? Kalau menurut gue sih ya agak goyang-goyang gitu ya dipakai buat jalan. Tapi untuk kelas harga 1,2 juta, ini dia fokusnya udah nggak loncat-loncat ya. Pindah fokusnya berasa mulus. Enak banget. Dan kalau misalkan ngelihat detail kameranya, ini untuk detail dan warna juga cukup bagus, cukup kelihatan, cukup keluar gitu ya. Kalau pengen buat konten, ini udah bisa diandalkan.
Jadi kalau gue bilang untuk kelas harga 1 juta lebih dikit, itel City 100 ini recommended. Bisa banget dibeli, bisa banget jadi andalan. Ya kalau update Android itu bukan hal yang penting buat lo. Harga sejuta tipis tuh berasa kayak itel sedekah aja gitu. Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Itel. HP bagus gini, cuma mulai dari 1,2 jutaan.